Selamat siang kawan-kawan semua. Ada beberapa kawan gue yang nanya, hingga apa sih atau bagaimana sih caranya gue mau jadi entrepreneur gitu. Kayak lu kok kayaknya metal banget gitu. Waktu kuliah jualan gorengan, terus jualan lidi-lidian, sekarang lu punya kedai, dan kemarin pandemi lu tutup, sekarang lu buka lagi jualan gas. Apa sih sebenarnya entrepreneur itu, atau bagaimana sih mau jadi entrepreneur itu? Katanya teman-teman ini pengen tahu. Sedikit tips gue dan infoin lo. Gue tertarik dengan kewirausahaan itu sejak kecil sih sebenarnya. Mungkin kawan-kawan rumah gue tahu, dulu musim petasan gue jualan petasan, musim layangan gue jualan layangan. Situ apa ya, padahal kalau dipikir ya udah keluarga orang yang cukup lah gitu, nggak perlu gue harus nyari uang yang kayak gitulah. Orang tua masih sanggup lah buat ngasih duit jajan. Tapi di situ dimana seorang entrepreneur itu harus keluar dari zona nyamannya. Zona nyamannya dia, kalau misalnya lu pekerja nih kantoran, ya lu harus keluar dari zona nyaman lu gitu. Saat lu ngerasa tiap bulan, ya gue dengan dapat gaji misalnya 4 juta ya cukup lah gitu. Atau ya udah segini juga udah alhamdulillah. Tapi lu pengen lebih, pasti pengen punya sesuatu yang kayak orang-orang ngeliat, kok itu enak banget ya, bisa jalan-jalan, bisa kesana, bisa kesini, punya waktu banyak. Ya mungkin gue lihat pada saat enaknya aja. Sebenarnya perjuangan mereka juga mungkin di awal juga berat. Nah itu yang gue bilang, bahwa sebenarnya untuk menjadi entrepreneur lu harus keluar dulu dari zona nyaman lu. Saat lu udah keluar dari zona nyaman lu harus berjuang dan jangan pernah patah semangat. Terus selalu bisa berinovasi dan selalu berpikiran bahwa kalau setiap ada masalah jangan langsung drop. Tapi kita lihat nih, permasalahan ini biasanya itu pasti selalu ada solusi. Biasanya kita sharing, lihat-lihat di baca buku atau lihat di internet kayak gimananya, kira-kira solusinya apa, pasti ada lah kawan-kawan yang mau berbagi kayak gitu. Sampai hari ini gue masih menikmati dengan entrepreneur gue, dengan kesantaian hidup gue. Mungkin kawan-kawan bilang, kok nyantai banget sih Ling, lu nggak mikir ya nanti harus kayak gimana. Sebenarnya kalau menurut kalian santai, gue nggak nyantai bro. Jadi ternyata setiap detik tuh gue berpikir apa yang harus gue lakukan hari ini apa yang harus gue berbuat, dan itu semua sudah dikonsep. Biasakan menulis kayak gini, kita tulis, kita bikin skema gimana hari ini, apa usaha apa. Dan harus yang selalu diingat bahwa seorang entrepreneur itu harus selalu berpikiran positif. Jangan pernah berpikir ini bakal kayak gini ya, ini kalau begini ya. Kalau terus rasa takut yang lu tanam di dalam pikiran lu, ya bakalan takut terus. Dan yang paling susah itu adalah langkah pertama saat kita memulai usaha. Jadi coba aja udah dulu. Jangan pernah berpikir bahwa usaha itu modalnya harus banyak, mas. Enggak. Alhamdulillah gue waktu jualan lidi-lidian modal gue kalau mau tahu cuma 15.000. Dan kadang modal itu kan nggak harus uang. Misalnya kita punya kenangan, punya barang, kita jualin, kan sama aja. Sambil kita ngumpulin modal untuk kita sendiri dari situ. Kadang bisa kerja sama orang gitu kan, gampang aja. Ada yang sering gue pakai, atau dulu waktu di kampus tuh dosen kewirausahaan gue selalu bilang bahwa sebenarnya ada satu kuncian yang bisa kita pakai. Apa tuh Pak? Dan itu ada namanya ATM, amati, tiru, modifikasi.
Nah, jadi bagaimana kita mengamati suatu produk, oke kita tiru, tapi harus kita modifikasi. Karena jangan sama, kalau sama ya sama aja bohong. Hasilnya juga yang kita jual ya bentuknya sama. Misalnya kayak gampang. Salah satu contoh, dulu gue jualan martabak telur di kampus. Martabak telur itu kalau di warkop atau di abang-abang paling berapa sih harganya? 2000, 1500. Tapi gue ubah dengan packaging, gue kemas ulang 2 martabak telur, gue kasih mayones dan saus, cuma nambah mayones dan saus, gue bisa jual dengan harga 8.000 waktu itu lagi event. Dan contoh ada minuman juga gitu, gue modifikasi minuman itu sampai akhirnya gue dapat untung sekitar 1 juta pada saat malam itu. Itu mungkin adik-adik junior gue yang masih ingat hari itu, mereka bingung, wah bang ini nggak laku kali ya atau gimana. Tapi begitu ternyata makin malam, begitu acaranya puncak, penjualan pun habis, kita happy semua dengan sebenarnya simple, cuma nambahin mayones dan packaging, kita bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Dan bagaimana kita berinovasi di situ, berinovasi sebuah produk yang tadinya biasa aja jadi luar biasa, kayak gitu aja sih. Sekian dulu mungkin sharing-sharing gue. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya lagi boleh nanya di kolom pertanyaan di bawah, gitu aja. Oke, kejawab ya kawan-kawan yang nanya, Lingga kalau hidup lu santai banget gitu. Nggak santai bro sebenarnya gue nggak santai. Setiap hari, setiap detik gue terus berpikir apa yang harus gue lakukan besok, untuk besok kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Salam sukses buat kawan-kawan entrepreneur muda nih. Kita dukung ya pengusaha-pengusaha muda buat Indonesia lebih maju lagi. Dadah.